نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah pada malam ini kita ketemu lagi dalam kajian atau muskab 12. Insya Allah pada malam ini kita akan membaca surat Al-A'raf. Kaitannya masih dengan Nabi Musa AS. Setelah pada pekan yang lalu kita membaca Al-Qasas dan kita sudah melihat sampai ayat Al-Quran yang Nabi Musa AS kembali ke kota. Kalau hari ini kota Memphis apa namanya? Memphis itu namanya hari ini Ain Sam namanya ya. Kalau dulu namanya Memphis. Nah sekarang namanya Ain Syam kalau hari ini. Itu kembali lagi ke situ untuk membebaskan kaumnya dari kejahatan bangsa Mesir. Asli pada yang Kipti ya, suku Kipti itu yang hari ini kemudian berubah, banyak pengikutnya memeluk agama Nasrani namanya Koptik hari ini, Kristen Koptik. Hari ini kita akan lanjutkan, sebetulnya sangat tersebar banyak sekali di mana-mana tentang Nabi Musa AS, banyak sekali. Ini Al-Qasas kemarin, kemudian juga nanti di Al-Anbiya kita ketemu, ini lagi di Al-A'raf ketemu lagi. Lalu di Al-Baqarah awal-awal kita sudah ketemu juga tentang Nabi Musa AS. Di Al-Baqarah kita belum baca sama sekali. Cuma ini kita lihat dulu yang surat Al-A'raf ya, surat yang ke-7 tentang Nabi Musa. Karena kalau ayat 100-nya itu bilang tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Jadi kalau ayat yang ke-10-nya 100-nya ya, ayat 100-nya bilang tilka, 101 punten. Ayat 101-nya itu tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha wa laqad ja'ahum rusuluhum bil bayyinat dan seterusnya. Yang mengatakan bahwa itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan. Kami ceritakan kepadamu negeri-negeri yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tadi kaumnya Nabi Musa ini, siapa namanya? Orang-orang Mesir ini. Pak, saya keluar dulu ya. Ada yang masuk barusan, suaranya jadi suara bapak-bapaknya kecil, nggak kedengaran. Sebentar saja, saya keluar mau masuk lagi. Baik. Hasan mau tilawah nanti? Ya. Mau ikut tilawah? Boleh. Ya nanti Kak, pas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan. Ini penyakitnya handphone saya, kalau ada telepon yang masuk langsung jadi kecil suara yang bapak-bapaknya, kedengeran malah. Nah, karena ayatnya cukup banyak yang kita baca, lanjut aja baca dulu sambil berjalan, nanti kita akan lihat, kita diskusikan, kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kita lihat dulu, kita baca dulu ayat yang pertamanya. Tentang baik, ayat pertama ya. Ya. Ayat pertama minta Pak Haryanto, boleh duluan untuk membaca Pak Haryanto. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 103. Yang di layar ada kelihatan nggak nih? Screen? Kelihatan. Enggak, pakai aku pakai Al-Quran aja. Nih. Oh ya. Kecil soalnya aku. 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Summa ba'ashna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi wa dhalamu biha. Wanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Terus. Sudah, satu ayat. Artinya. Artinya setelah mereka kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Matur nuhun Pak Haji, jazakallah khairal jaza. Semoga Allah membalas dengan pahala yang terbaik untuk Bapak dan juga. Ini ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ثم بعثنا من بعدهم. Kemudian kami utus setelah mereka itu, setelah kaum tentu maksudnya ya sebelum Nabi Musa alaihissalam, sebelumnya ada nabi yang lainnya, dengan membawa tanda atau bukti-bukti kebesaran kami kepada Fir'aun dan kepada wa malaihi. Dari sini ada sekali lagi kita ketemu lagi kasus seperti pekan yang lalu, ada lam alif tapi di atas alifnya itu ada ada tanda bulat kecil. Tanda bulat kecil yang di atas wa malaihi. Nah, yang itu tuh ya. Yang di atas ada lam alif dan di atas alifnya itu kecil, bundar kecil. Nah, biasanya kan ini tanda panjang biasanya mah. Biasanya tanda panjang alif itu kan mat tabi'i biasanya mah. Di sini kan ada tandanya kecil bulat, berarti dia tidak dibaca itu alifnya itu. Dianggap tidak ada. Jadi pendek saja bacanya itu. Bi ayatina ila fir'auna wa malaihi. Jadi bacaan pendek. Bukan bi ayatina ila fir'auna wa malaihi, bukan, tapi wa malaihi fadzalamu biha. Jadi lam alifnya itu dianggap tidak ada, dianggap tambahan saja, dia pendek di situ ya. Karena memang penulisannya aja seperti begitu. Dan kasus-kasus seperti begini sering kita ketemukan dalam Al-Quran. Dan penulisan Al-Quran hari ini kita sudah diberikan kemudahan-kemudahan, dikasih tanda-tanda agar kita lebih mudah membacanya. Dan Musa itu datang kepada Fir'aun dan juga datang kepada pembesar-pembesar Fir'aun dengan membawa bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti dari Allah ya, seperti yang pada pekan yang lalu kita sudah baca. Allah menyiapkan beberapa mukjizat, tongkat, lalu kemudian juga ada tangannya yang bercahaya. Ini tapi kemudian fadzalamu biha. Fir'aun dan pembesar-pembesarnya itu zalamu biha, mengingkarinya. Mereka zalim terhadap ayat-ayat itu. Maksudnya dia menolak bukti-bukti nyata itu. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah kata-kata nazara itu. Kata-kata nazara yanzuru itu arti letter luck-nya itu melihat. Nazara yanzuru sama dengan ro'a yaro. Nazara yanzuru itu melihat. Di sini di terjemahan perhatikanlah. Maka perhatikanlah. Maka lihatlah. Boleh juga kita terjemahkan menjadi maka lihatlah kaifa kana akibatul mufsidin. Bagaimana akibat. Kata akibat itu sudah jadi bahasa Indonesia.
Kata akibat itu sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan keburukan gitu. Akibat bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Jadi kata akibat itu sendiri sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Betul, kalau letterlocknya kata akibat itu ya akhir. Bagaimana akhir kesudahan bagi orang-orang yang melakukan keburukan, kerusakan di muka bumi. Jadi sekali lagi kalau dari ini maka kita bisa melihat bahasa Arab itu seringkali makna katanya itu berubah sesuai dengan konteksnya, konteks kalimatnya ya. Ya ini ayat yang ke-103. Jadi Allah mengingatkan kembali kepada kita bahwa Musa diutus oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun untuk menyelamatkan Bani Israel, dan juga diminta agar Musa bisa meminta Fir'aun dan bala tentaranya, pembesar-pembesarnya untuk beriman kepadanya, untuk mengikutinya. Tapi mereka menolaknya. Ya, ini yang kita ketemukan pada ayat 103 ini. Nah, maka kita baca dulu 104. Baik, 104. Silakan Hasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Nah, saya kira ini sangat jelas. Ayat ini tidak ada yang perlu baik dari sisi bahasanya, tidak ada yang perlu untuk diperbincangkan lebih jauh. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah rasul dari Tuhan alam semesta. Coba, saya kira di sini ada kata Rob, ini yang sudah sering kita ketemukan juga kata Rob. Dari awal-awal dari surah Al-Fatihah juga kita sudah ketemu Rabbul Alamin. Rob itu artinya memang kalau kita melihat dari katanya Robba, Yurobbi, Robban, itu artinya mendidik. Jadi kata Rob itu banyak sekali mencakup makna mendidik, memelihara, lalu kemudian juga mencipta. Itu makna Rob. Jadi Allah lah yang Tuhan alam, pencipta alam ini, yang mendidik alam ini, memelihara alam ini, semuanya ini yang terkandung dari kata Rob. Memang Rob itu maknanya luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran juga kita sering menemukan doa-doa yang diawali oleh kata Rob. Seperti Rabbana atmim lana nurana, Tuhan, ya Allah, yang pencipta alam ini, memelihara alam ini, yang mendidik alam ini, dan seterusnya itu. Atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana, dan ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kata Rob itu maknanya sangat luas. Sangat luas. Jadi Musa berkata kepada Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul yang diutus dari Tuhannya alam semesta. Tuhan yang menciptakannya, yang memeliharanya, yang mendidiknya, dan seterusnya. Ini ayat yang ke-104 ya. Sekali lagi tidak banyak kata atau hal-hal lain dari ayat yang 104 ini untuk diperbincangkan. Sebelum itu ini beginilah karakter cara Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an seperti yang saya sampaikan bahwa Al-Qur'an ini bukan kitab novel, bukan buku cerita, makanya dia tidak bersusun rapi. Coba sebelum membaca 105, coba lihat 127, coba 127. Coba lihat 127.
Masih surat yang sama ya. 127, 128. Biar lebih berurutan. Ya, 227, 228, coba perhatikan itu. Nah, ini boleh coba yang dibaca aja yang 127 sama 128 tuh. Ya. Di sini kita akan ketemu bahwa pada ayat ini 127 itu tampaknya memang Firaun dihembuskan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Seperti yang saya katakan pada pekan yang lalu itu, Musa itu lahir pada kondisi sosial yang orang-orang Mesir itu merasa kalah secara jumlah. Populasinya semakin besar itu orang-orang Israel, sementara mereka terancam kekuasaannya. Lalu kemudian kata-kata al-mala pada ayat ini kita ketemu juga, termasuk al-mala itu bukan hanya sekedar tentara, tetapi juga tokoh-tokoh, dan salah seorang tokoh yang menjadi tokoh biasanya pada zaman-zaman dulu itu para penyihir, terus kemudian ya tentara-tentara, punggawa-punggawa itu termasuk tokoh-tokoh ya. Coba kita lihat ayat 127 ini. Baik, Pak Rahmat boleh ngomong untuk supaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Menjawab Fir'aun, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Pak. Jazakallah khairal jaza. Ini ayat yang ke-127 sudah jelas sekali bahwa Fir'aun dihembuskan oleh pembesar-pembesarnya. Sekali lagi kata pembesar di sini tidak mesti bermakna menteri-menteri. Meskipun juga salah satu pembesar itu ya menteri-menteri. Tapi para penyihir juga termasuk para pembesar. Makanya biasanya zaman dulu itu orang-orang kalau menghadapi sesuatu, para raja itu dia akan memanggil penyihir-penyihirnya untuk minta pendapat gitu. Ya, dalam Al-Quran, para penyihir, para tokoh yang suka membuat onar, yang tempat pertanyaannya raja-raja yang zalim itu disebut sebagai togut dalam Al-Quran ya. Ini para pembesar Fir'aun itu berkata, atazaruna Musa, katanya, atazaru Musa wa qaumahu. Wahai Fir'aun, katanya, apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya? Dia memutar balik keadaan. Yufsidu fil ardi wa yazaraka wa ahlihatak. Mereka mengatakan, mereka menghasut bahwa Musa dan kaumnya kelak akan merusak di muka bumi ini dan juga akan merampas, meninggalkan kamu dan juga meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Jadi ada, ya dihasut begitulah akhirnya nih. Dihasut Nabi Musa, Fir'aun dihasut, lalu kemudian ya oleh para pembesar ini bahayanya berteman dengan yang orang-orang yang jahat kayak begini. Jadi jahat juga akhirnya ya, itu ayat. Lalu kemudian Fir'aun mengatakan qala sanuqattilu abna'ahum. Perhatikan kata sanuqattilu. Padahal kata qatala saja sudah cukup.
Kata kotala saja sudah cukup sebenarnya. Sana ketulu abna'ahum. Karena kata kotala yang ketulu itu membunuh ya. Tapi di sini Allah menggunakan memilih kata bukan hanya kotala tapi nukot kotala yukotilu. Ditambah dengan tasdid di atas taknya, di atas huruf taknya. Jadi ini diubah di apa namanya? Ditambah satu huruf dengan tasdid di atas apa? Di atas taknya. Sebenarnya kata kotala saja itu artinya sudah membunuh. Jadi di sini menggunakan tambahan kotala yukotilu sanukotilu. Nah, jadi artinya ini benar kata-kata kotala yukotilu itu sudah benar-benar menghabiskan gitu, sudah membunuh dengan benar-benar sudah dihabiskan betul. Ya, jadi Fir'aun sudah benar-benar marah besar, lalu kemudian berjanji benar untuk menghabiskan, membunuh rata, membunuh mereka semua, laki-lakinya, meratakan semua. Jadi kata kotal ini sudah jadi ditambahkan taknya itu menurut bahasa itu untuk menunjukkan kekejamannya, kekerasannya. Naktulu juga membunuh, tapi ini nukot tilu pakainya, ditambah taknya. Itu untuk menunjukkan sadisnya perbuatan membunuh yang dilakukan oleh keinginan dari Fir'aun pada masa itu. Wasanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kami akan habisi itu semua anak-anak perempuan laki-laki mereka dan kami akan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kita ini orang-orang Fir'aun, orang-orang Mesir, katanya kita ini, orang-orang Mesir ini, ya lebih perkasa di atas mereka, katanya lebih kuasa, lebih tangguh dibandingkan dengan Bani Israel pada masa itu. Ini kata-kata Fir'aun, dan saya kira hari ini orang-orang Mesir itu akhirnya tunduk juga hari ini kepada Bani Israel, kepada Israel. Hari ini ya, orang Mesir malah tunduk kepada Israel hari ini. Ya, ini yang 127 sobat 128. Baik. 128 mohon Bu Edi Retno, silakan. Silakan Bu Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Nuhun. Jazakillah khairul jaza atau nuhun baji. Ini ayat kan 128. Qala Musa liqaumihi, setelah tentu saja setelah Nabi Musa diancam seperti itu oleh Fir'aun, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu billahi wasbiru. Jadi Nabi Musa meminta kepada kaumnya untuk memohon pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan bersabar. Ini memang senjata orang yang lemah itu minta tolong kepada Allah dan bersabar. Tapi sahabat-sahabat Nabi juga sama dulu, sampai sahabat-sahabat Nabi itu bilang, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba.
karena sudah sangat-sangat Allah, sahabat-sahabat Nabi juga. Karena dalam riwayat itu dikatakan mereka tidak pernah pisah dari pedangnya, tidur pun di ada pedang, mereka kemana-mana pedang. Sampai mereka sudah lelah hidup seperti begitu, merasa terancam terus karena orang-orang dari luar, orang Quraisy mengancam, dari dalam juga di situ ada orang Yahudi, di situ juga orang munafik. Jadi memang benar-benar harus ekstra betul. Mereka mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba? Nah, makanya kemudian Allah menjawab, pertolongan Allah itu akan tiba dan qarib, dekat, katanya sudah dekat. Ini sekarang memang sabar itu menjadi senjata orang-orang yang lemah. Beriman, minta pertolongan kepada Allah dan bersabar. Jadi kalau sudah nggak bisa lagi gimana-gimana, ya sudah bersabar, minta tolong kepada Allah, bersabar gitu. Ini ajaran penting atau nilai moral yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Kalau sudah dalam kondisi yang sangat terjepit seperti begini nih, Musa ini sudah nggak mungkin melakukan perlawanan senjata, nggak mungkin. Ya seperti kata di atas, orang-orang Fir'aun mengatakan wa inna fawqahum qahirun, kita lebih tangguh dibandingkan mereka, lebih perkasa, lebih kuat, lebih banyak katanya, tentaranya hebat-hebat. Sekarang mau melawan Bani Israel, Israel masih lemah. Satu-satunya cara adalah ista'inu billahi wasbiru. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabar. Jadi ini ada dua senjata penting yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Terlebih dalam kondisi yang terjepit. Nah, padahal kemudian ayatnya melanjutkan, innal arda lillah, sesungguhnya bumi itu milik Allah. Yurisuha may yasha, dia akan mewariskan bumi itu, Allah mewariskan bumi itu kepada siapa saja yang dia kehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Ujung ayat yang mengatakan wal akibatu lil muttaqin, dan akhir atau kesudahan yang baik itu bagi orang-orang bertakwa. Jadi kata-kata akibat ini, kata-kata akibat ini dalam bahasa Arab bisa akibat baik, bisa akibat buruk. Nah, jika kata akibat itu disandingkan dengan kata-kata al-muttaqin, berarti itu berarti akibat yang baik maksudnya. Ya. Jadi kalau akibah lil muttaqin, berarti kata akibat itu bermakna kesudahan yang baik. Tapi kalau digandengkan dengan akibatul zalimin atau mufsidin, yang buruk-buruk, berarti akibat itu kesudahan yang buruk. Jadi kata akibat itu bisa digandengkan dengan baik yang buruk maupun yang soleh, perusak atau yang bukan perusak gitu, yang bertakwa atau bukan bertakwa, kata akibat itu yang tadi saya katakan sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Nah, di sini wal akibatu lil muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya akibat atau kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kata yang baiknya sendiri sih tidak ada. Tidak ada kata yang baiknya dalam Al-Quran tuh. Cuma lil muttaqinnya ini yang menunjukkan kesudahan yang baik. Karena orang-orang yang bertakwa itu pasti orang-orang yang berbuat baik pasti. Ya ini yang ayat 128. Jadi sekali lagi ayat 127, 128 itu kita sudah lihat bahwa Nabi Fir'aun dan tentaranya dan orang-orang yang mendukungnya sudah berniat kuat untuk melakukan pembunuhan terhadap pengejaran, pembunuhan terhadap orang-orang Bani Israel. Sangat kuat, sudah makanya menggunakan kata nuqattilu, dan pembunuhannya juga akan sangat sadis. Kata nuqattilu dipakainya, lalu kemudian 128 ini mengajarkan kepada kita bahwa sabar dan minta pertolongan kepada Allah adalah senjata yang paling baik, yang paling utama bagi kaum yang beriman. Ini seperti Nabi Musa alaihissalam yang mengajarkan kepada kaumnya. Nah, ini 127 dan 128. Kita kembali lagi ke ayat yang tadi, yang 120, berarti 105 sekarang, punten. Kalau tadi kita sudah baca 104, maka sekarang kita akan kembali lagi ke 105. Ya. Baik. Ya, mangga. Ke Pak Joko Suroso boleh bilang sebentar. Pak Joko. Iya Mas Heri. Ya silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa fa'ti biha in kunta minaz shadiqin. Dia Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Shadaqallahul-Adzim. Itu 100. Tadi 105 ya, belum ngebaca ya. Tadi baru itu 100. Oh, 104 ya ini. 105 dulu. 105 dulu. Oke, di mana? 105. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir. Haqiqun ala alla aqula ala wahi illal haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Shadaqallahul adzim. Nuhun Pak Haji. Nuhun jazakallah khairul jaza. Ini ayat yang 105 itu. Haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israil. Fa'arsil ma'iya bani Israil. Jadi ayat yang ke-105. Fa'arsil ma'iya bani Israil. Jadi hanya sebetulnya permintaan Musa itu kalau memang Fir'aun tidak mau beriman, ya sudah lepaskan Bani Israel gitu, biarkan saya pergi membawa Bani Israel keluar dari Mesir dengan selamat, yang gitu sebetulnya Mas. Cuma awalnya ayat ini mengatakan haqiqun ala alla aqula ala Allah illal haq. Saya wajib mengatakan sesuatu yang benar tentang Allah, nggak boleh bicara tentang sesuatu yang buruk tentang Allah. Harus menyampaikan. Ini bagian dari akidah seorang siapapun yang beriman, harus mengatakan sesuatu yang baik tentang Allah SWT. Tentang yang sebenar-benarnya, dia harus bicara tentang yang sebenar-benarnya tentang Allah SWT. Seperti Musa di hadapan Fir'aun memang harus berbicara yang sebenarnya tentang Allah. Tidak boleh dia sembunyi-sembunyiin. Gitu. Jadi sama kalau hari ini kita berhadapan ngobrol sama orang-orang, teman-teman kita dengan yang tetangga kita misalnya yang Nasrani, kalau menyangkut tentang Tuhan, maka kita harus berkata yang benar, sebenar-benarnya tentang Allah itu. Seperti Musa alaihissalam yang mengatakan haqiqun ala alla aqula ala Allah illal haq. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Memang harus semua. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu meskipun tidak ada kata wajib pada ayatnya, nggak ada kata wajibnya, tapi pemahaman wajib itu kita ketemukan dari kata-kata haqiqun ala haqiqun ala alla aqula ala Allah. Ya, memang saya wajib mengatakan yang benar tentang Allah itu. Tidak boleh yang tidak benar. Jadi ini menjadi sekali lagi jadi pelajaran baik. Kita tentu saja bapak-bapak jamaah tentu punya tetangga, teman, sahabat yang non-muslim. Ketika berbicara tentang Allah, tentang Tuhan, maka kita tetap harus berpegang kepada kebenaran bahwa Allah itu tunggal. Allah itu yang harus benar-benar disembah, tidak boleh diduakan, tidak boleh apapun namanya selama itu mengandung kesyirikan, nggak boleh sama sekali. Tidak boleh mengatakan A, B, C, D tentang Allah kecuali yang baik, kecuali yang benar, sebenar-benarnya. Ini yang dari potongan pertama ayat ini. Kemudian, qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Sekarang farsil ma'i Bani Israel, ya. Lepaskan Bani Israel, biarkan Bani Israel pergi bersama saya. Kan sebetulnya inginnya begitu saja. Ini
tentu saja orang-orang Firaun tidak akan begitu saja mau melepaskan Bani Israel, karena dia tahu bahwa tadi seperti yang 127 itu dia sudah merasa terancam. 127 tadi yang dibaca tadi, bahwa Bani Israel ini nggak boleh pergi begitu saja karena dia mengancam kekuasaan. Itu satu. Yang kedua, mereka juga tidak mau kehilangan aset karena Bani Israel itu menjadi budak. Kalau dilepaskan semua, jadi sudah asetnya hilang dan sangat mungkin menjadi ancaman besar buat kekuasaan mereka, penguasa Firaun pada masa itu. Ini tentu sangat tidak mungkin untuk dibiarkan bebas begitu saja. Makanya kita ketemukan pada ayat yang lain tentang Musa lalu dikejar sampai ke ujung daratan bertemu dengan Laut Merah. Ini sangat dramatis. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke sungai itu, ke laut itu, lalu terbelah. Nah, ini sangat umum kita dengar itu, sangat sering kita dengar. Selamatlah kemudian Bani Israel dari kejahatan atau kekejaman orang-orang Firaun pada masa itu. Nah, sekarang kita lanjut 106. 106. Minta Pak Krisnandi, mau silakan. Pak Krisnandi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala in kuntu ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Dia Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Ya, nuhun Pak Haji, nuhun. Jadi ini Fir'aun meminta pembuktian. Jadi sebelum ABCD, sebelum melakukan pembasmian lah, pengusiran apapun namanya, terjadi negosiasi tampaknya. Kemudian Fir'aun mengatakan kalau memang benar ya sudah, keluarkan mana bukti kamu. Jika kamu benar-benar gitu. Tapi memang dasar kalau dalam hatinya sudah nggak diawali oleh ketidakpercayaannya, nggak percaya aja akhirnya mah. Apalagi kemudian pembisik-pembisiknya tadi saya katakan memberikan masukan-masukan yang buruk kepada Fir'aun, kepada rajanya. Akhirnya ya terjadilah yang terjadi seperti yang kita kenal dalam sejarah. Jadi ini ayat ini Fir'aun meminta pembuktian. Dan saya kira memang pembuktian itu penting dalam segala hal, baik persoalan agama juga pembuktian itu penting. Makanya kenapa kita sering bilang mana dalilnya, mana ininya, itu karena kita minta pembuktian itu. Karena untuk membuktikan kebenaran dari apa yang kita sampaikan itu harus ada dalilnya gitu. Nah, ini juga sama, mana kamu ngomong begitu tuh mana buktinya? Nah, itu kira-kira seperti begitu. Ini 106 ya. Jadi sekarang Fir'aun meminta bukti, lalu kemudian 107 kita akan lihat dan 108 kita akan melihat dua ayat ini sekaligus dibacakan aja sekaligus karena dia ayatnya pendek. Ya, baik. 107 dan 108. Baik, saya minta Ibu Yusar Indri untuk membaca dua ayat tersebut. Silakan, Bu. Iya, Pak. Akhir. Ya. 107 ya. Dan 108 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alqa asahu fa in jahiya suwaibu mubin. Iya Pak ya. Langsung artinya dulu. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Banazza ayyadahu fa iza hiya
baido linnazirin. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih atau bercahaya bagi orang-orang yang melihat. Shadaqallahul adzim. Kaget Pak. Atur nuhun, Bu Haji nuhun. Punten ya Pak Ustadz, ini Alhamdulillah, nggak semoga Allah konsentrasi. beri pahala yang besar buat Ibu dan buat Amin Pak Ustadz. ayat 107 dan 108. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَأَلْقَى عَصَاهُ lalu kemudian Musa melemparkan asahu. Asa itu artinya tongkat. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Fa di sini dalam bahasa Arab namanya fa al-fujaiyah, namanya fa yang tiba-tiba. Jadi begitu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba secara langsung itu berubah dia. Berubah menjadi ular yang su'ban, ular mubin yang sangat nyata. Su'banum mubin. Jadi ular yang nyata gitu. Ini ayat 107. Kemudian 108 mengatakan wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Jadi dari ayat 107 فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Ayat 108-nya وَنَزَعَ يَدَهُ, dan Nabi Musa itu mengeluarkan, sebetulnya kata naza'a itu yang mencabut. Tapi kita terjemahkan kemudian jadi mengeluarkan. Wa naza'a yadahu, dia mengeluarkan tangannya. Kalau pada beberapa ayat yang lalu, beberapa pekan yang lalu itu kita sudah membaca tentang Nabi Musa diperintah memasukkan tangannya ke kerah bajunya, leher bajunya. Lalu kemudian akan keluar katanya cahaya yang putih. Nah, di sini pada ayat ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan tangannya. Fa'idza hiya baydha. Tiba-tiba juga fa-nya sama Pak dengan Pak yang ada pada ayat sebelumnya. Fa al-fujaiyah namanya tiba-tiba gitu. Tiba-tiba tangannya itu mengeluarkan cahaya baydha, cahaya putih atau bersinar lin-nazirin, bagi orang-orang yang melihatnya. Kata baydha itu putih. Sama juga, ini juga kata yang sama pernah kita baca entah mungkin pekan yang lalu ya tentang ayat ini. Yang sama dengan ayat ini, baydha, kata baydha itu putih. Makanya telur juga disebut sebagai baydha. Nah, kalau kata putih yang biasa kita dengar gitu, kata abyad. Nah, kata baydha ini biasanya dipakai untuk yang muannas, kata baydha. Ini baydha pakainya. Karena yad itu tangan tadi ya. Jadi mengeluarkan cahaya dari tangannya berwarna putih, lin-nazirin, bagi orang yang melihatnya. Nah sekarang sekali lagi kita akan ketemukan pada ayat 109 bagaimana pengaruh para pembesar ini kepada Fir'aun. Tadi yang saya katakan, bisa penyihirnya, bisa menteri-menterinya, bisa orang-orang dekatnya lah. Ini juga berpengaruh betul. Jadi ini juga sekali lagi menjadi pertimbangan bagi kita, bagi kaum muslimin untuk melakukan sesuatu, melihat ini siapa sih kawan-kawan dekatnya, pembisik-pembisiknya siapa gitu. Ini sudah perlu itu, sangat perlu. Ini juga memberi pelajaran yang baik buat kita hari ini. Kita lihat 109. Baik, Pak Arman dari Pekanbaru, mohon kesediaannya untuk membacanya, Pak. Silakan Pak Arman. Ayat berapa Pak ya lanjutannya tadi? Ayat 109.
109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Beda tadi. Ya. Lanjut lagi coba pendek-pendek soalnya. Oh, lanjut Dua Saudara. ayat pendek-pendek itu. Ya, boleh 2 ayat pendek soalnya. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Sekalian 110 111-nya boleh. Boleh, Dua boleh. ayat. Artinya, pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai, yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu? Turnuhun Pak Haji, luar biasa. Turnuhun pisan ini pembesar-pembesarnya mengatakan qalal mala'u min qaumi fir'aun, pembesar-pembesar Fir'aun mengatakan inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya ini adalah sihir yang sangat alim, yang sangat nyata lah, yang sangat benar-benar katanya. Alim. Jadi lasahirun alim, sungguh sihir yang luar biasa sudah. Yang sangat pandai, sangat cerdas ini sihirnya ini. Alim, sudah sering kita dengar kata alim. Alim itu ya asal katanya alim ya. Alim itu maha mengetahui, kalau kaitannya dengan Allah, alim itu maha mengetahui ya. Jadi ini penyihir, kata sahir, perhatikan kata sahir. Itu artinya penyihir-penyihir. Sungguh ini adalah hasil dari penyihir-penyihir yang pandai gitu. Dari penyihir yang pandai. Kata sahirun itu penyihir, bukan sihir tapi penyihir. Sesungguhnya ini sungguh sahirun alim, penyihir yang pandai, dihasilkan oleh penyihir yang pandai. Jadi memang Nabi Musa itu dianggap sebagai seorang penyihir yang sangat ulung, yang sangat cerdas lah. Ini kata pembesarnya Fir'aun. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pembisik, pembantu itu sangat berpengaruh terhadap seseorang. Makanya kemudian dia lanjutkan lagi pada ayat ke 110-nya mengatakan yuridu an yukhrijakum min ardikum. Dia itu dengan sihirnya itu ingin mengeluarkanmu, ingin mengusirmu dari negerimu. Nah, ini malah dibalik-balik ini. Balik-balik. Dia Musa itu ingin mengeluarkan kamu, kata mengusirmu dari Mesir. Nah, ini apa kata pembesar-pembesarnya. Kemudian Firaun bertanya di ujung ayat ini, "Famaza ta'murun?" Kalau begitu bagaimana pendapatmu? Oh, gimana pendapatmu kalau begitu? Kalau itu akan dilakukan Musa, katanya bagaimana pendapatmu? Famaza ta'murun? Kata amara ya'muru itu artinya memerintahkan. Memerintah, ta'murun. Kalau gitu apa yang kalian perintahkan gitu? Apa yang kalian usulkan dengan jalan keluarnya seperti apa? Maka kemudian ayat 111 dan 112 kita baca. Ini yang diusulkan oleh para pembesar Fir'aun. Ya. Pak Haryanto boleh kembali lagi, Pak Haryanto, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu arji wa akhahu wa arsil fil madaini khashirin. Ya'tuka bikulli sakhirin alim. Pemuka-pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia
dan saudara-saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir, agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu. Shadaqallahul adzim. Luar biasa. Ini ayat qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Orang besar mengatakan arjih wa akhah. Tahanlah katanya. Tahan saudara, tahan dulu katanya Musa, jangan dilepaskan, ditahan Musa dan saudaranya. Tentu saja saudaranya di sini adalah kata akhahu itu Harun, berarti maksudnya arjih wa akhah. Tahanlah dia dan saudaranya. Jadi dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa arsil fil madaini hasyirin, dan utuslah banyak beberapa orang ke tempat-tempat untuk mengumpulkan para penyihir. Jadi ada semacam ada undangan bagi para penyihir gitu agar mereka datang gitu. Yaitu kabikulli sahirin alim. Nah, ini kan pada ayat yang 112 kita ketemu kata-kata sahirin alim lagi. Yaitu nanti mereka akan datang kepadamu membawa penyihir-penyihir yang cerdas, penyihir-penyihir yang pandai. Nah, jadi, kita akan melihat bagaimana antara sihir dengan mukjizat itu akan ditunjukkan oleh Allah bahwa sesungguhnya mukjizat kenabian itu, mukjizat dari Allah itu pastilah menang. Ini memang cara Allah memberi hidayah, dan kita tahu dalam sejarah para penyihir ini kemudian tunduk menyembah apa yang disembah Nabi Musa alaihissalam. Begitulah cara Allah memberi hidayah. Jadi hidayah itu sekali lagi datang dengan cara yang sering kali kita tidak pernah duga-duga, karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam sejarah kita baca dalam Al-Qur'an juga, para penyihir itu kemudian bersujud di hadapan Musa alaihissalam dan mengatakan dia beriman kepada Tuhannya Musa. Murkalah Firaun kemudian, dan tadinya mereka akan mendapatkan reward dari Firaun, tapi ini malah mendapatkan punishment dari Firaun karena dia berbalik malah mendukung Musa alaihissalam. Ya, kita lihat, lanjutkan ayatnya. Baik, ayat 103. Ya. Pak Kusnadi boleh? Ya Pak, bagus. Pak Kusnadi monitor nggak? Kalau belum siap Pak Krisnandi, udah silakan Pak. Ayat berapa Pak? Ayat 102. 112. Kemudian 103. 112 Pak. 113. Tadi udah 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'at saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Ayat 100. Lanjutin Pak, 114. Kalau mau lanjutin ke sini dulu ya. Ya. Enggak, lanjutin 114, Pak. Ya, ambil dulu. Biar semuanya. Ya, silakan. Qala na'am innakum laminal muqarrabin. Balik lagi. Ayat 13.
Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Iya. Atur nuhun Pak, jazakallah. Nuhun, ini 113 dan 115. Jadi seperti ayat sebelumnya, mereka datang seperti yang diharapkan oleh para pembesar dan Fir'aun, para penyihir datang. Cuma memang selalu saja dalam kehidupan kita ini selalu saja ada tawar-menawar. Selalu ada tawar-menawar. Di sini juga ada penawaran bahwa kalau saya lakukan itu, kalau saya menang, apa saya dapatkan bagian saya apa gitu. Apakah kami akan dapat upah yang besar? Jadi selalu ada tawar-menawar begitu. Tidak ada yang betul-betul murni untuk membela rajanya. Selalu ada tawar-menawar dan itu pun terjadi di mana-mana hari ini. Para penyihir-penyihir dan ini sudah mengajarkan kita. Siapapun selalu ada gitu. Pasti ada tawar-menawar. Nih, penyihir juga sama, menawar juga. Kalau saya menang, apa yang saya dapat? Kalau saya membantu, apa yang saya dapat? Nah, sama juga dengan kekuasaan ini sama semua. Memang dari zaman dulu sudah begitulah pola dari sebuah kekuasaan, relasi antara penguasa dengan orang dengan sekitarannya pasti ada tawar-menawar. Ini mengatakan apakah kami akan mendapatkan balasan besar, dapat hadiahkah kalau kami menang? Nah, kemudian Fir'aun mengatakan, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Ya, bahkan kamu akan menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan kekuasaan. Kami akan memberikan kamu kedudukan-kedudukan tertentu seperti itu kira-kira. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan politik kita, sosial dan politik kita hari ini sama. Artinya kalau kita sering dengar kata-kata tidak ada makan siang yang gratis, tidak ada makan siang gratis ya begini. Dari zaman dulu memang sudah ada. Nah, ini jadi kalau kita lihat para politisi A, B, C, D itu ya saya kira tidak ada makan siang yang gratis dan Al-Quran sudah mengajarkan kita gitu dengan menyitir kembali peristiwanya Fir'aun dengan orang-orang ini. Ya, tidak ada yang sungguh-sungguh benar-benar secara benar itu tidak ada apapun, tidak ada transaksi apapun yang bila kaitannya dengan kekuasaan. Ya, ini dia, ini yang dapat kita ambil ya pelajaran dari 113 dan 114, 113 dan 114. Sebelum kita lanjutkan biar tidak terlalu ini monolog, mangga Bapak, Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, mangga. Ya, baik silakan. Mungkin Pak sama ada yang mau bertanya. Saya Pak. Silakan. Mangga. Pak, boleh? Ya, silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak penjelasannya tadi. Begini Pak, tentang penyihir, ya memang udah dari dulu ya. Sudah ada di dalam surat Al-A'raf dan kita wajib mempercayainya. Betul. Lalu dalam sihir menyihir ini, tadi saya dengar ada yang alim, yang pinter. Apakah tingkatan-tingkatannya itu apa saja Pak untuk para penyihir? Barangkali ada tingkatan yang dasar, menengah, atau yang advance mungkin. Saya mau tahu ada berapa tingkatan penyihir. Iya. Ya. Yang kedua, kalau ini penyihir itu ada, tentu Allah juga sudah memberikan kepada manusia untuk orang-orang yang mampu menetralisir sihir, ya, menetralisir sihir. Mungkin Bapak tolong sampaikan teknik untuk menetralisir sihir yang sekarang memang banyak sekali Pak, yang saya sedang hadapi juga ini luar biasa. Jadi teknik yang efektifnya mungkin Bapak bisa menyampaikan menetralisir sihir. Di sana ada surat atau ayat-ayat ruqyah dan lain-lain. Mungkin ada yang lebih tepat lagi yang Bapak bisa sampaikan kepada kami semua supaya kami juga bisa menolong kepada orang-orang yang kena sihir. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Pak ya. Ya langsung silakan Pak. Ya, satu, ini tingkatan sihir. Tentu sama seperti keahlian yang lainnya.
Dokter juga sama, ada yang advance, ada yang begini dokternya, ada yang baru lulus, ada yang sudah sekian praktiknya sudah sekian lama dan lebih, terus sama saja dalam dunia keahlian, dalam persoalan keahlian sama, ada tingkatan-tingkatan. Tentu saja saya juga tidak tahu bagaimana ciri-ciri yang tingkatan paling rendah, tingkatan menengah, kemudian advance tadi itu. Saya bukan ahlinya di bidang itu, di bidang yang namanya sihir ini. Jadi saya tidak mengerti itu tentang tingkatan-tingkatan. Tapi saya percaya memang ada tingkatan-tingkatannya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita memang tahu, juga Ustadz juga ada yang tingkatan begini pengetahuannya, ada yang menengah, ada yang udah advance. Ulama juga sama, tingkatannya juga beda-beda. Ada yang luar biasa, ada yang begini, ada begini, macam-macam. Juga sekali lagi dalam persoalan keahlian tentu saja ada tingkatan-tingkatannya. Satu, cuma mohon maaf saya tidak bisa memberikan karena memang bukan ahli saya di keahlian saya di bidang itu, jadi saya tidak mengerti betul tingkatan-tingkatan itu. Lalu kemudian kedua tentang kalau Allah menciptakan sihir pastilah ada penawarnya, tentu. Karena itu sudah sabda Nabi mengatakan kullu da'in dawa, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tidak mungkin tidak ada obatnya. Ketika Allah menurunkan penyakit itu sudah satu paket dengan obatnya. Sihir adalah sebuah keburukan, penyakit. Sihir pasti kaitannya dengan persoalan penyakit, persoalan yang buruk. Maka pasti ada obatnya, pasti ada penawarnya. Setiap ada racun pasti ada penawarnya. Itu sudah sunnatullah itu. Sudah Allah sudah pasti lakukan itu. Karena semuanya diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Ada sihir, maka ada penangkalnya. Ada racun, ada penangkalnya. Ada penyakit, ada obatnya. Itu sudah pasti itu. Allah sudah berjanji demikian bahwa segala sesuatu kami ciptakan itu berpasang-pasangan. Dan kemudian Nabi mempertegas hal itu dengan kalimat likulli da'in dawa. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Sudah pasti. Nah, kemudian dalam persoalan sihir ini, yang kita sering mendengar kata ruqyah. Ruqyah itu nanti ada dua, ada ruqyah syariah, ada yang gair syariah. Ruqyah syariah itu ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi yang sahih. Lalu kemudian doa-doa para ulama yang soleh. Jadi ada tiga itu ruqyah ini bisa lewat pakai Al-Qur'an, bisa menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu. Lalu kemudian juga bisa menggunakan doa para ulama yang saleh. Lalu kemudian medianya apa? Bisa menggunakan media air yang biasa dipakai ini. Nabi juga menggunakan media air ini. Sahabat-sahabat Nabi juga menggunakan media air. Atau media meniup. Tiupan dari yang dari ahlinya, dari seorang ulama misalnya, atau peruqyah yang ahli, itu dia meniup. Itu cara-cara yang dilakukan oleh para ahli. Lalu kemudian apa saja ayat-ayat ruqyah itu? Ayat-ayat ruqyah yang paling populer itu Al-Fatihah. Kemudian Kulhu, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini yang populer, yang sering menjadi ayat ruqyah. Dan Nabi kemudian menyuruh kita untuk, karena sihir itu seringnya datang pada malam hari, maka Nabi menyuruh kita untuk membaca sebelum tidur itu Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini yang sering, yang ini paling gampang. Kemudian Nabi juga mengajarkan kita untuk sering membaca ayat kursi. Ini juga bagian dari ayat ruqyah. Ayat kursi. Lalu kemudian 3 terakhir surat Al-Baqarah. Ini juga bagian dari ayat-ayat ruqyah. Lalu kemudian surat Al-Hasyr ayat 17 sampai terakhir. Al-Hasyr ya. Di situ ada doa-doa menggunakan Asmaul Husna. Ini ada yang bilang dari 17 sampai terakhir dalam tafsir Ad-Durrul Mansur. Ada juga yang mulai dari la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Dan ada yang bilang dari situ mulainya ayat ke-18 nanti. Ya. Itu sampai ayat terakhir tuh. Nah, sampai Nabi mengatakan barang siapa yang
merasa sakit di tempat tertentu di badannya, maka dia membaca ayat ini sambil memegangnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekhusyuan, kata Nabi dalam tafsir itu, dalam tafsir Ad-Durrul Mansur itu, insya Allah itu dengan kuasanya Allah, dengan takdirnya Allah, kudrah dan iradahnya Allah, penyakitnya bisa hilang. Ini dalam tafsir Ad-Durrul Mansur. Jadi saya kira ayat yang populer tadi itu ada Al-Fatihah, kemudian Al-Qulhu, Al-Falaq dengan An-Nas. Bahkan Nabi kalau usul berkenaan dengan Al-Fatihah itu mengatakan ayat syifa, ayat-ayat yang berkedudukan sebagai penyembuh. Ini dan itu sangat populer hadisnya tentang tentang rombongan sahabat Nabi yang pergi berjalan musafir lalu kemudian kehabisan bekal, lewat di satu kaum minta bantuan, ternyata tidak diberi bantuan, dan kebetulan juga kepala suku dari kaum itu kakinya sedang bengkak, entah karena digigit ular atau digigit apa saja. Kita di dalam hal itu ada yang bilang ular, ada yang bilang kalajengking, macam-macam. Yang jelas itu kakinya sakit aja, tidak ada yang bisa ngobatinnya. Lalu kemudian para pimpinan rombongan musafir itu ya kami siap mau mengobati kepala suku kamu, sakitnya kepala sukumu ini, dengan syarat ya kalau sembuh saya minta bekal gitu, karena kami kehabisan bekal. Akhirnya pada ujungnya disepakati itu, dan benar dibacakan Al-Fatihah dan dia sembuh. Dia sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Dalam hadis itu seperti tidak pernah terjadi apa-apa, katanya dalam hadis itu. Nah, kemudian populerlah Al-Fatihah sebagai ayat ruqyah. Selain itu tadi ada ayat kursi, lalu kemudian juga ada 3 terakhir ayat surah Al-Baqarah. Jadi ini yang biasa dirutinkan, biasa dizikirkan oleh para ulama. Jadi ruqyah itu kita bisa meruqyah diri sendiri dengan biasa mendawamkan bacaan-bacaan tadi. Jangan tunggu sakit dulu terus minta diruqyah orang dengan baca ayat-ayat tadi. Menurut saya kita memang harus proaktif dan harus sering membaca itu. Harus bisa meruqyah diri sendiri dengan sering-sering membaca itu. Membentengi diri kita sendiri. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Persoalan boleh tidak orang belajar sihir itu, pernah juga saya sampaikan tentang ini, bahwa para ulama itu mengatakan bahwa hukum dasar dari belajar sihir, hukum dasar sihir itu adalah haram. Orang mengatakan haram, para ulama mengatakan haram hukumnya untuk menyihir orang. Lalu kemudian bagaimana hukum belajarnya? 2 pendapat. Yang pertama mengatakan kalau untuk mengobati orang, belajar sihir itu boleh, asal dipakai untuk mengobati orang, mencegah orang lain melakukan keburukan dari sihir untuk diri dan untuk orang lain, itu boleh. Ini pendapat pertama. Yang kedua, tetap mengatakan mau belajar itu mutlak nggak boleh. Belajar sihir itu baik untuk mencelakai orang atau untuk membantu orang lain, tidak boleh belajar sama sekali. Ini persoalan sihir ya. Ini dua pendapat para ulama. Makanya akhirnya dengan dari 2 pendapat itu akhirnya kita juga tidak banyak ketemukan tuh para ulama-ulama yang ahli di bidang ini. Karena tadi itu menghindar lebih baik tidak daripada belajar, karena ada 2 pendapat begini. Pendapat pertama mengatakan boleh asal untuk kegunaannya untuk mencegah dan mengobati, sementara yang kelompok yang lain mengatakan nggak boleh sama sekali apapun alasannya. Nah daripada begini mending tidak sama sekali, lebih aman kan gitu. Karena dalam kaidah fikih mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perselisihan pendapat itu memang dianjurkan. Biar nggak bersisih ya sudah nggak usah belajar gitu. Kita terbebas dari perselisihan itu kalau nggak belajar mah. Jadi memang itulah tampaknya yang menyebabkan tidak banyak orang yang ahli, tidak banyak ulama-ulama yang ahli dalam persoalan ini. Atur nuhun. Apunten bisa hanya itu yang bisa sampaikan karena saya memang bukan ahli dari bidangnya begini. Nuhun. Ya, saya sedikit lagi ya Pak ya. Mangga.
kalau saya nanti belajar ilmu sihir, apakah ada dampak bagi pribadi saya dalam nanti menghadap ilahi? Enggak, Pak? Ya, tadi kalau tadi itu ada dua pendapat. Para ulama mengatakan boleh belajar sihir untuk untuk membentengi diri misalnya, atau untuk mengobati orang lain, jadi benteng dan sekaligus mengobati. Pendapat yang lain mengatakan tidak boleh sama sekali, apapun alasannya. Nah, untuk saya menyarankan kita nggak perlu belajar itu menurut saya. Oh iya. Kita keluar dari perdebatan itu lebih aman menurut saya. Kalau ibu misalnya sekarang sedang mengalami hal yang tadi ibu ceritakan itu, datang kepada ulama-ulama. Kalau ibu berada di Jawa Tengah, misalnya di Jawa Tengah itu banyak ulama-ulama khas, ulama-ulama yang hebat yang akan membantu ibu. Iya. Ulama-ulama Jawa Tengah atau di daerah-daerah yang lain misalnya. Tapi jangan salah datang urusannya kayak gini, apalagi datang ke dukun lagi, datang ke ini lagi, jangan saja, itu akan membahayakan. Apalagi kemarin sempat rame itu tentang apa itu Gus Samsudin itu. Akhirnya ibu bukannya sembuh tapi malah jadi habis segala-galanya, sakitnya semakin nambah, harta bendanya jadi habis. Itu sama kasusnya Gus Samsudin beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu ya. Itu bahaya karena memang banyak orang yang merasa terganggu dengan sihir ini, dan mereka butuh orang yang ahli di bidang ini untuk mengobatinya, tapi dia salah dia salah datang gitu. Dia datangnya ke pesulap atau mungkin dia datang ke dukun. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya semakin sehat, penyakitnya nambah, uangnya juga habis, harta bendanya diporotin akhirnya. Nah, maka datanglah ke para ulama. Kalau ibu di Jawa Tengah, di situ banyak ulama yang hebat-hebat, ulama-ulama yang Allah bisa membantu. Nah, kedua, menurut saya bagus dengan cara mengumpulkan anak-anak yatim, lalu kemudian minta doa dari mereka. Bersedekahlah kepada mereka, lalu minta doa. Minta didoakan oleh anak-anak yatim. Saya kira itu menurut saya jalan yang aman. Datang ke sebuah tempat, atau kalau misalnya di situ ibu punya tetangga yang ibu tahu betul dia anak-anak yatim, dan memang anak yatimnya tidak mampu, ya itu kumpulkan mereka, kemudian sampaikan, mintain doa, dipimpin oleh salah seorang ustadz mungkin. Saya kira begitu. Hatur nuhun, punten pisan Bu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sami-sami. Apa ada yang lain sekarang? Tanya Ustaz. Mangga. Sihir ini Pak Ustaz, awal mulanya itu kapan munculnya Ustaz ya? Itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu dalam hidupnya pernah diracun. Apakah beliau juga pernah disihir Ustaz ya? Terima kasih Ustaz. Ya, turnuhun. Kalau kita melihat Al-Quran, muncul sihir pertama kali itu dalam kasusnya Bani Israel, Nabi Sulaiman. Itu ketemu pada surat Al-Baqarah itu. Ama kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan Sulaiman bukanlah orang kafir. Sulaiman itu enggak kafir. Yang kafir itu adalah setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Muncul pertama kali kalau kita ketemukan kata sihir dalam Al-Quran, maka dia muncul pertama kali dalam konteksnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita melihat ayat ini, maka saya mulai beredar luas itu ya pada zaman-zaman ini, zaman-zaman Nabi Sulaiman. Yang kemudian dipelajari oleh banyak orang-orang Bani Israel. Kalau kita melihat tafsirnya juga ayat itu, maka Bani Israel pada saat itu berbondong-bondong belajar sihir. Karena dia termotivasi seperti kata setan yang menjelma menjadi manusia, yang ke tengah-tengah mereka yang bilang begini kepada, kalian tahu tidak katanya apa yang menyebabkan Sulaiman bisa berkuasa sedemikian hebat? Bisa menguasai segala rupa itu, dikuasai sama Sulaiman. Kalian tahu tidak katanya apa yang menyebabkan dia hebat seperti itu? Kata kakek-kakek yang kata setan yang menjelma menjadi manusia biasa. Kemudian kalau kalian mau tahu katanya ya gali itu katanya tempat duduknya Sulaiman itu. Ternyata di situ ada simpanan beberapa katanya catatan inilah katanya
inilah yang membuat kalian, katanya, membuat kalian itu, membuat Sulaiman itu menjadi hebat. Nah, konon katanya ini yang ditanam oleh Sulaiman ini berasal dari mana? Nah, ini berasal dari mana sebetulnya? Nabi Sulaiman kemudian menulis lalu kemudian menyimpannya di bawah singgasananya. Para ulama mengatakan Nabi Sulaiman dulu menyetop orang-orang pengikut-pengikutnya banyak karena Bani Israel itu sudah belajar ABCD, akhirnya dikumpulin semua, nggak boleh lagi ada yang belajar begitu. Nabi Sulaiman menanam dia kemudian di bawah tempat duduknya, singgasananya. Dan itu udah sekian, udah nggak pernah kembali lagi, orang nggak pernah tahu lagi, udah nggak ingat lagi. Begitu Nabi Sulaiman meninggal dunia, setan kembali lagi untuk mengajarkan itu dengan cara menggali. Gali, katanya digali itu, benar itu ada. Semenjak itu Bani Israel kembali lagi belajar sihir gitu. Kembali lagi itu orang-orang Bani Israel belajar sihir. Dan sihir Bani Israel sekarang yang paling luar biasa, sihir Yahudi ya hari ini yang paling luar biasa adalah lempengan kecil yang kita pakai malam ini. Ini lempengan kecil handphone ini punya sihir luar biasa, sihir Yahudi yang luar biasa besar nih. Hari ini benar-benar kita disihir. Wah, semua orang udah ini. Ya itu kalau kita ngelihat sejarahnya Pak ya, sejarah dari dalam Al-Qur'an, maka yang pertama kali kita ketemu kata sihir itu kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Nuhun. Kemudian yang kedua tentang apakah Nabi Muhammad pernah kena sihir enggak? Memang ini diragukan. Memang ada hadisnya bahwa Sulaiman Nabi itu pernah disihir oleh orang Yahudi. Disihir oleh orang Yahudi. Tapi ini sekali lagi banyak orang yang nggak percaya karena kalau Musa saja selamat dari sihir, masa Nabi Muhammad nggak selamat dari sihir? Banyak orang yang meragukan hadis ini, meskipun itu memang terdapat dalam Bukhari misalnya kita ketemukan. Ketika kita membaca tafsir tentang Al-Falaq An-Nas itu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu ketemu hadisnya tentang ini. Tentang Nabi Muhammad pernah disihir oleh orang Yahudi. Sampai Nabi Muhammad tuh sakit. Panas dia. Beliau itu panas sakit gitu, lalu kemudian Jibril turun. Memberitahukan bahwa ada sihir. Nah, sekali lagi ini riwayat, memang ada riwayatnya, tetapi diragukan oleh para ulama. Banyak ulama yang meragukan, karena nggak mungkin, bagaimana mungkin Nabi Muhammad kena sihir sementara Musa tidak bisa kena gitu. Nabi Musa aja nggak kalah, tidak bisa dikalahkan oleh penyihir Fir'aun. Terus sekarang kok Nabi Muhammad malah kemudian kena sama sihirnya orang Yahudi. Itu Pak ya. Jadi persoalan Nabi Muhammad pernah kena sihir atau tidak. Nuhun. Sama-sama. Mangga. Silakan yang lain barangkali masih ada yang mau bertanya. Ya, mangga, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Mungkin cukup Ustaz. Ya, kalau ini lanjutan sekali, saya baca aja deh lanjutan ayatnya yang tadi yaitu 114, maka kemudian 115 itu mereka meminta penyihir hebat Fir'aun itu meminta kepada Musa untuk melemparkan terlebih dahulu. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Nah, 115 itu mereka mengatakan, memberikan tawaran, siapa yang lebih dahulu akan melempar? Apakah kami dulu atau kamu dulu, wahai Musa, yang akan melemparkan media yang kamu? Ya tentu saja Musa medianya adalah tongkat. Apakah kamu dulu yang akan melemparkan tongkatmu atau kami dulu yang melemparkan tali temali kami? Nah, kemudian ayat ke-16, 116 mengatakan, qala alqu. Nabi Musa terlebih dahulu meminta, kalau gitu kalian saja yang dulu melempar deh. Itu ayat yang ke-116-nya. Nabi Musa meminta agar penyihir Bani Israel penyihir Fir'aun lah yang melempar terlebih dahulu. Qala alqu, lemparkanlah oleh kalian terlebih dahulu. Falamma alqau saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Ya 116-nya ya. Falamma alqau, maka setelah mereka melemparkan, penyihir Fir'aun melemparkan tali-talinya itu saharu a'yunan nas. Mereka menyihir
mata manusia. Ayun itu ain. Bentuk plural dari kata ainun, ayun atau uyun. Jadi kata ain itu ada dua jamaknya, bisa ainun, bisa ayun, bisa uyun. Nah, pada ayat ini Allah menggunakan kata ayun. Mereka falamma alqau saharu ayunan nas. Setelah mereka penyihir-penyihir itu melemparkan tali temalinya, saharu ayunan nas. Mereka menyihir ayunan nas. Pada beberapa pekan yang lalu juga saya sudah sampaikan bahwa kata sihir itu asal katanya sahara, ya saharu itu artinya kekuatan yang halus. Jadi sihir itu mempengaruhi matanya itu. Dengan kekuatan yang halus yang dimiliki, dia mempengaruhi penglihatan manusia. Saharu ayunan nas wastarhabuhum. Dan mereka jadi banyak orang takut, jadi takut mereka itu. Wastarhabuhum, dan mereka membuat orang-orang banyak itu takut. Nah, melihat tentu saja ini kalau kita lihat tadi itu dilakukan di sebuah tempat tanah lapang, ditonton oleh orang banyak. Pengikut Nabi Musa, orang Bani Israel menonton juga, orang-orangnya Fir'aun juga tentu saja menonton. Itu yang apa yang dilakukan oleh para penyihir itu membuat ayunan nas, itu saharu ayunan nas. Mereka mempengaruhi ayunan nas, mata atau penglihatan orang-orang. Wastarhabuhum, dan kemudian itu juga membuat mereka takut. Jadi menakutkan mereka. Waja'u bisihrin azim, katanya, dan sangat perlu ayat ini ditutup dengan kalimat waja'u bisihrin azim. Mereka datang, mereka memperlihatkan sihir yang luar biasa menakjubkan. Kata sihrun azim, sihir yang sangat besar, sangat menakjubkan, sangat luar biasa sihirnya. Ini yang dipertontonkan oleh penyihir Fir'aun. Tapi kemudian pada ayat ke-117, ini Allah, ini antara sihir dengan firman Tuhan, dengan wahyu Allah. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa an alqi asaq. Lemparkanlah tongkatmu, kata firman Allah kepada Musa. Lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Lalu kemudian tongkatnya Nabi Musa itu talfiku. Itu menelan, talfiku ma yafikun. Jadi tongkat Nabi Musa itu menelan segala kepalsuan yang ada. Kepalsuan mereka itu ditelan. Tadi saya sebut ular yang sebenarnya tetap tali, tapi karena memang penglihatan manusia aja yang dipengaruhinya. Dia sihir itu mempengaruhi penglihatan manusia. Yang buruk menjadi bagus atau sebaliknya. Yang nyata menjadi nggak nyata. Ini cara sihir bekerja. Lalu kemudian Allah mengatakan wa auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa untuk supaya dia melemparkan tongkatnya, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Lalu kemudian maka tiba-tiba, atau fa-nya fa'al hudaiyah, artinya langsung saja seketika itu juga tongkat itu melahap, menelan semua kepalsuan yang ada. Jadi kemudian 118-nya mengatakan fawaqa'al haq wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'al haq, maka kebenaran itu akhirnya menang. Kebenaran menang, wahyu menang di atas sihir. Makanya jadi kita harus yakin betul wahyu Allah itu, firman-firman Allah ini, tadi surat-surat yang kita sebut ruqyah itu, pastilah menang di atas kekuatan sihir orang-orang. Pastilah menang. Seperti ini, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Kemudian waqa'al haqq. Nah, maka terbuktilah kebenaran. Dia menang kebenaran itu, wa batala ma kanu ya'malun, dan mereka kemudian kalah. Kalahlah apa yang mereka lakukan. Jadi segala yang mereka kerjakan itu menjadi sia-sia semuanya. Itu yang 118 ya. Nanti seterusnya baru kita akan lihat
orang-orang penyihir kemudian sujud mengakui kenabian dari Musa alaihissalam. Saya kira itu, mangga saya kembalikan ke Pak Haji Agus. Baik, Pak Ustadz. Jadi waktu juga yang memisahkan kita. Sekarang jam 21:57 atau jam 22 kurang 3 menit. Oleh karena itu mohon kesediaan Pak Ustadz sebelum membaca doa atau menutup, mohon meresumekan sedikit supaya kita ingat-ingat terus. Ya, satu yang paling penting adalah kebenaran itu pasti menang di atas kejahatan, pasti akan menang. Firman-firman Allah akan menang melawan apapun bentuk sihir itu. Apapun bentuk sihir, pastilah firman-firman Allah itu menang. Yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan dalam kondisi yang sangat terjepit bagi seorang mukmin, maka satu-satunya jalan kekuatan yang luar biasa yang kita miliki adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabar. Minta pertolongan kepada Allah dan bersabar, karena umat-umat terdahulu jauh lebih susah, lebih dahsyat diberi ujian oleh Allah dibandingkan dengan kita hari ini. Maka kita harus bersabar melebihi sabarnya mereka, melebihi bagaimana cara mereka untuk meminta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya. Minta pertolongan kepada Allah. Ini ajaran penting yang kita dapatkan dari beberapa ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Saya kira dua aja yang penting sekali, bahwa apapun firman Tuhan, firman Allah, wahyu Al-Quran, wahyu Allah ini, ayat-ayat Allah akan pasti menang berhadapan dengan apapun juga. Yang kedua, tadi, dalam kondisi yang sangat terjepit, maka seperti Nabi Musa, mohon minta pertolongan kepada Allah dan bersabar. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan bapak-bapak semuanya, jamaah yang ikut muskab 12 pada malam ini. Dan yang terakhir tentu saya lupa lagi, saya sampaikan satu lagi, bahwa sihir itu adalah mengalihkan pandangan orang. Jadi dia akan mempengaruhi pikiran orang, lalu kemudian pandangan orang tadi seperti yang saya bacakan pada ayat terakhir. Atur nuhun, mudah-mudahan kita terhindar dari keburukan sihir. Mudah-mudahan juga kita terhindar dari keburukan orang lain, baik dalam bentuk sihir maupun kejahatan-kejahatan yang lain. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan untuk beribadah kepadanya. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan cahaya kita. Atur nuhun, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan, sempurnakanlah cahaya kami, ya Allah, sempurnakan cahaya kami, waghfir lana, dan ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.